Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bipos di mana saja Anda berada. Bersua kembali di acara Bitalk, sebuah acara talk show ringan tentang topik-topik yang sedang hangat saat ini. Hari ini edisi Selasa 23 Januari 2024. Di studio kami kedatangan kita sebut saja dua orang bola lah. Kita akan memperbincangkan kiprah Indonesia di Piala Asia 2024. Oh ya, tayangan ini bisa Anda saksikan melalui Bipos Online untuk di akun Facebook itu, terus di Instagram @banjarmasinpos, dan di kanal YouTube kami Bipos News Video. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama Pak Baktiansah sebagai Sekjen PSSI Kalil. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sepak bola tradisi. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Yang kedua Mas Reza Fahlevi, seorang pengamat sepak bola yang juga sehari-hari sebagai dosen di FKIP Unlam. Selamat sore, selamat datang di studio kami. Selamat sore Pak. Ya, Senang sekali ini bisa diundang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah berhadir. Ya, kita akan memperbincangkan yang partai penentuan sebenarnya Indonesia lawan Jepang besok. Tapi sebelumnya kita review dulu ke kiprah Indonesia di Piala Asia 2024 di Qatar ini. Ini adalah kiprah kelima ya Indonesia setelah tahun 2007 terakhir. Nah, kita bincang dulu mengenai pertandingan pertama melawan Irak. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sebenarnya menargetkan seri kan di ajang itu, terus menang lawan Vietnam dan kalah lawan Jepang. Ternyata kalah di partai pertama. Nah, mungkin Pak Bakti dulu bagaimana secara keseluruhan melihat performa Indonesia melawan Irak beberapa hari yang lalu, Pak. Target yang dicanangkan oleh PSSI dan juga pelatih Sintayong ketika Indonesia menghadapi Irak ya. Betul. Itu kita mentargetkan sebetulnya draw. Namun namanya sepak bola ya, kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu hasilnya berbeda. Betul. Tetapi selanjutnya dari pertandingan tersebut kita bisa evaluasi diri dan akhirnya pada pertandingan yang kedua kita mendapatkan hasil yang positif, 3 poin mengalahkan Vietnam. Secara permainan kolektif, Bapak melihat apakah Indonesia sebenarnya bisa mengimbangi Irak yang peringkatnya jauh lebih tinggi daripada timnas Indonesia? Sebetulnya bisa mengimbangi Irak pada saat itu ya, apalagi di babak kedua itu pertandingan Indonesia sudah mulai kelihatan. Tapi tadi ya nasib berkata lain ya, akhirnya kita harus mengakui keunggulan Irak ya pada pertandingan itu. Berkaca juga kepada pertandingan besar lainnya, misalnya Piala Dunia yang kemarin juga di Qatar ya. Betul. Tim besar sekelas Argentina juga kalah ya dengan Arab Saudi. Namun mereka bisa juara dunia. Mudah-mudahan Indonesia persis sama seperti Argentina. Iya, amin. Betul. Oke, saya ke Mas Reja. Ya. Di pertandingan itu kita juga sebenarnya berhasil mencetak gol balasan. Betul. Artinya setelah kebobolan langsung mencetak gol balasan. Ini sangat-sangat diapresiasi oleh sejumlah kalangan, terutama yang mendukung timnas Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat sebuah gol yang saya bilang keren sekali itu dari Yakob Sayuri, terus operannya di sela kaki lawan akhirnya diselesaikan dengan bagus oleh Marcelino Ferdinand. Silakan Mas Reja. Begini, gol yang disumbangkan oleh Marcelino itu merupakan sebuah indikasi bahwa Indonesia tidak bermain tertutup ketika melawan Irak. Iya, betul. Mungkin ini Coach Shin berkaca pada hasil kualifikasi World Cup yang mana kita kalah 5-1 saat itu di kandang Irak, dan Coach Shin juga sudah membaca pola permainan dari Irak sendiri. Nah, sehingga ketika menghadapi Irak di Piala Asia, hal-hal yang menjadi kelemahan pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia bersama Irak itu bisa diantisipasi. Dan Indonesia hebatnya tidak bermain tertutup, tidak bermain bertahan seperti pertandingan di kualifikasi Piala Dunia itu. Banyak sekali peluang-peluang yang diciptakan, baik itu oleh Marcelino, kemudian oleh Ipar, dan juga oleh pemain-pemain yang lain ya. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah indikasi bahwa perform dari timnas Indonesia di Piala Asia ini saya katakan itu meningkat dibandingkan dengan ketika pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan juga beberapa uji coba sebelum gelaran Piala Asia di Qatar ini.
Oke, setelah pertandingan pertama itu selesai diputar di seluruh grup, ternyata dari 4 pemain muda yang patut diapresiasi atau anggap rising star saat itu adalah termasuk salah satunya dari Indonesia, dia ada peringkat ketiga, Marcelo Ferdinand. Iya. Bagaimana Mas Reja melihat penempatan dia sebagai salah satu bintang muda saat itu? Begini, perkembangan dari Marcelino itu kan sudah terlihat ketika dia berusia 12 sampai dengan 15 tahun. Gaya permainannya itu kan tidak seperti para anak-anak Indonesia pada umumnya. Dia punya ketenangan, kemudian punya determinasi, kemudian punya teknik yang tinggi, skill di atas rata-rata, dan tentu ini jarang sekali anak-anak usia dari seperti Marcelino itu memiliki hal-hal seperti itu. Nah, maka dari itu keputusan dari Marcelino untuk berkarir di Eropa itu sangat bagus sekali, karena dalam rangka untuk menunjang, kemudian untuk melatih skillnya agar lebih matang. Karena kan kita bukan memperkecil potensi pengembangan bakat yang ada di Indonesia, tapi kalau kita bandingkan dengan di Eropa itu ya jauh berbeda gitu. Jadi keputusan dari Marcelino dan apa yang dilakukan oleh Marcelino ketika sampai dengan pertandingan Piala Asia hari ini, menurut saya dia berada di atas usia rata-rata anak-anak seusianya yang ada di Indonesia, dari skill, ketenangan, kemudian determinasi dan lain sebagainya. Artinya dia memang kira-kira pantas saja termasuk dari Iya, 4 pemain. pantas. Ya, terbaik. Tinggal kita mencoba untuk memanage dirinya agar tidak tinggi hati, selalu rendah hati. Karena kan Coach Shin juga sangat menekankan sekali bahwa pemain itu tidak hanya terampil dalam skill, kuat dalam fisik, tapi juga yang lebih penting adalah attitude-nya yang harus dijaga sebagai seorang pemain bola. Oke. Di pertandingan ini juga ada yang disebut-sebut gol kontroversial ya ini oleh sejumlah kalangan mengenai gol kedua dari tim Irak yang disebut berbau offset. Pak Bakti sebagai seorang wasit senior yang dulunya wasit senior, mungkin bisa memberikan pandangan Pak dari kacamata wasit bagaimana sebenarnya kalau kita melihat hal seperti ini Pak. Alhamdulillah Pak ya, memang saya sendiri mantan pemain ya, kemudian mantan wasit ya, wasit nasional ya. Kemudian match komisioner, pengawas pertandingan sampai hari ini ya, sampai hari ini saya pengawas pertandingan. Pengurus Asprop PSSI Kalimantan Selatan. Nah, apa yang terjadi yang diributkan di masyarakat, di media sosial tentang gol kontroversial yang terjadi antara Indonesia dengan Irak itu tentunya kita harus melihat yang pertama regulasi atau law of the game dalam pertandingan sepak bola itu sendiri ya. Law of the game, regulasi itu terus berkembang ya, terus berkembang. Nah, mungkin ada ketentuan-ketentuan yang mengatakan bahwa ya ketentuan offset sedemikian rupa. Apalagi sekarang dibantu dengan teknologi VAR yang bisa dilihat ulang ya. Wasit bisa berpikir beberapa saat, beberapa menit untuk menentukan keputusan itu ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu memperdebatkan itu lagi. Yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana pertandingan besok malam kita bisa meraih poin minimal 1 gitu. Oke. Kalau ini sepengetahuan Bapak itu untuk yang mengawasi di VAR itu ada wasit VAR juga atau siapa itu Pak kira-kira yang di sana Pak? Di VAR itu kan ada beberapa orang yang mengamati semua yang terjadi di lapangan ya, khususan yang terjadi di daerah-daerah areal penalti itu ya, di areal penalti itu yang peluang-peluang terjadinya gol. Nah, mereka itulah yang secara khusus ditugaskan untuk merekam ya, untuk mengamati kejadian-kejadian yang krusial yang memungkinkan terjadinya gol. Jadi mereka juga bekerja secara profesional, apalagi para wasit yang ditugaskan, wasit VAR maupun wasit yang di tengah itu diadakan seleksi ya. Rekrutmen mereka, diadakan penyegaran tentang law of the game tersebut ya, sehingga apa yang mereka putuskan kira-kira pas saja. Pak, kalau dari Indonesia sendiri apakah ada wasit referee atau yang wasit VAR-nya Pak untuk Piala Asia ini Pak, sepengetahuan Bapak?
Tentunya ada. Di Piala Dunia saja, Piala Dunia U17 kemarin ada beberapa wasit kita yang ditugaskan, diantaranya wasit yang berbau Banjarmasin, saudara Torik, ya, karena istrinya orang Banjarmasin, ya, istrinya orang Martapura, ya. Ada 4 orang wasit ya, yang ditugaskan di U17 kemarin. 17 kemarin. Nah, mudah-mudahan di sini juga insya Allah ada ya yang ditugaskan oleh AFC, karena ini pengelolaannya ditangani oleh AFC yang bertugas di Piala Asia. Tentunya mungkin di grup lain yang tidak ada Indonesia di dalamnya. Oke, saya beralih ke Mas Reja dulu. Penerapan VAR pertama kali di Piala Asia 2024 ini bagaimana menurut Mas Reja? Ini merupakan perkembangan dari pelaksanaan Piala Dunia ya. Dan itu merupakan salah satu bagian dari instruksi atau aturan regulasi yang ada di dalam peraturan FIFA tentunya. Nah, tentunya karena Piala Asia ini merupakan bagian ajang resmi dari agenda FIFA yang dilaksanakan di benua Asia, nah tentu mau tidak mau VAR itu harus ada karena ini merupakan perkembangan dari teknologi sepak bola. Karena selama ini kan banyak terjadi drama-drama dalam sepak bola. Yang mana drama-drama itu ya merugikan, ada yang merugikan tim dan juga ada yang menguntungkan tim. Nah, bagaimana agar sepak bola ini biar tidak terjadi hal-hal yang dalam tanda kutip adalah orang dirugikan dan juga orang diuntungkan, maka dibuatlah yang namanya sistem VAR itu. Nah, dalam pelaksanaan Piala Asia kali ini saya nilai itu terlepas dari beberapa kontroversi itu cukup efektif ya. Contohnya misalnya antara Irak dengan Indonesia kan di babak kedua itu sebetulnya gol Irak pesatkan gol, tapi setelah dilihat dari VAR itu offset ternyata. Walaupun offsetnya sangat tipis sekali, hanya ujung kaki ini yang lewat dari garis. Nah, ini juga salah satu ya tadi mencegah adanya drama-drama, walaupun sebetulnya yang menarik dari sepak bola itu adalah karena ada drama itu. Tapi ya tadi ada yang diuntungkan dan juga ada yang dirugikan. Jadi masing-masing tim itu merasa ya perlu ada VAR gitu. Begitu, Pak. Kita tutup sesi ini untuk pertandingan lawan Irak. Kita berikutnya ke pertandingan Indonesia Vietnam. Secara peringkat Indonesia jauh, mereka di kalau tidak salah waktu itu 98, sudah tembus 100, Indonesia 145. 47 ya. 45 setelah kalah dari Irak. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Silakan Pak Bakti Anda melihat. Nah, inilah kejelian pelatih ya. Di pertandingan pertama ketika dengan Irak ya. Pelatih bisa mengevaluasi kekurangan dan kelebihan tim kita. Kemudian bisa juga melihat pertandingan yang dilakukan oleh lawan. Itu tugas utama pelatih. Di sana letak kualitas pelatih ya. Nah, dari dua aspek tersebut ya, akhirnya pelatih bisa menurunkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan, dan menerapkan strategi yang tepat sehingga ya tadi secara peringkat Indonesia jauh di atas di bawahnya Vietnam. Ya. Dan pertemuan beberapa kali pertemuan Indonesia sering kalahnya daripada menangnya. Nah, dengan kejelian pelatih tersebut akhirnya kita bisa memperoleh kemenangan yang kita harapkan bersama-sama. Idealnya sebetulnya Indonesia tidak menang 1-0 kalau lihat dari permainan pada saat itu. Idealnya lebih daripada 1-0 saya lihat ya. Tapi kita syukuri juga skor 1-0 tersebut. Kalau Mas Reja melihatnya gimana? Yang pertama kita harus apresiasi strategi Coach Shin yang mencoba untuk melakukan perubahan setelah pertandingan dengan Irak. Yang pertama menarik Elkan Bagot, kemudian menggantinya ke posisi itu posisi yang awalnya Justin Hapner itu berada di gelandang bertahan, kemudian diturun menjadi tiga back di belakang. Nah, tentu ini merupakan strategi dari Coach Shin Taeyong ya ketika melihat evaluasi dengan Irak di mana kecepatan Elkan Bagot itu tidak mampu untuk menyaingi kecepatan pemain Irak. Yang seperti kita tahu juga Vietnam juga memiliki kecepatan permainnya, baik kecepatan dalam menggiring bola, kecepatan dalam mendribble dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga memasukkan Egy Melgiansah dan menggeser posisi dari Marcelino lebih ke tengah. Kalau di pertandingan Irak kan Marcelino dia berposisi sebagai winger. Nah, kemudian di pertandingan kedua bersama Vietnam, Marcelino ditarik ke tengah bersama dengan Ipar, kemudian memasukkan Egy Melgiansah. Egy Maulana Fikri menjadi winger di kiri. Kemudian
menurunkan Asnawi dan menaruh Yakob Sayuri menjadi winger juga. Ini merupakan strategi yang patut diapresiasi. Namun terlepas dari itu, kita juga sadari bahwa Vietnam yang tampil di Piala Asia ini adalah berbeda dengan Vietnam yang tampil di Piala AFF kemarin, karena banyak sekali pemain Vietnam yang dilanda cedera. Kalau saya tidak salah itu ada 5 sampai 6 orang pemain Vietnam yang cedera untuk menghadapi pertandingan di Piala Asia ini. Nah, itu ada 2 faktor itu kiranya yang menjadi